Perkenalkan, nama saya Dini Solatin. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2018. Nah, kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk materi IPA tentang daur hidup. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Afandi yang telah membimbing saya, sehingga saya lebih memahami tentang materi pendalaman IPA ini. Oke, buat teman-teman, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Siti Nurjana, Bu. Oh, Siti Nurjana nggak hadir ya? Kenapa? Sakit? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, Bu. Nggak ada kabar, Bu, dari tadi siang. Oke. Berhubung kita sekarang lagi diuji, lagi ada virus COVID-19, jadi kita belajarnya lewat Zoom aja ya. Sekolah juga diliburin. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajarnya dan tetap melukiskan prestasi untuk kalian yang memang punya kemampuan, tetap semangat dan tetap ngerjain PR-nya di rumah ya. Iya, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang daur hidup. Ini Ibu kasih scan screen-nya. Aduh, tadi Ibu share. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 2 di pembelajaran 1. Yang mana judulnya itu adalah keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Udah kalian buka bukunya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Jadi di awal di situ ada seperti teks. Silahkan Ibu minta satu siswa untuk membaca teks ini. Siapa aja? Ada yang mau? Ini, Bu. Ya, silahkan ini. Itu dibaca semua ya, Bu? Iya, yang ini ya. Yang ini. Oke, Bu. Daur hidup. Pada suatu hari, Lani dan ibunya melihat-lihat album foto keluarga mereka. Ada beberapa foto yang memperlihatkan Ibu Lani ketika bayi, berusia 10 tahun, saat remaja, dan ketika dewasa. Foto-foto itu menunjukkan perubahan ukuran tubuh Ibu Lani dari kecil dan pendek hingga besar dan tinggi. Sudah, Bu. Yang bawahnya silahkan, Dek Silvi, dibaca, Nak. Baik, Bu. Ketika melihat foto-foto itu, Ibu Lani bertanya tentang pertumbuhan manusia. Coba bantu Lani menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dari gambar tadi, bagaimanakah tahap pertumbuhan hidup manusia? Apakah ukuran tubuh manusia sejak lahir hingga dewasa sama? Bagaimana dengan bentuknya? Lani pun berpikir tentang beberapa hewan dan tumbuhan yang ia jumpai dalam perjalanan dari rumah ke sekolah. Bagaimana ya dengan pertumbuhan hewan dan tumbuhan? Oke. Sudah, Bu. Jadi di perintahnya di sini kita disuruh mengamati gambar tentang tumbuhan. Ya, di sini ada yang bagaimana dengan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Jadi di slide berikutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu daur hidup. Ada yang tahu nggak daur hidup itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Bu. Nggak tahu ya. Jadi di sini Ibu sudah menampilkan bahwasanya daur hidup itu dapat diartikan sebagai serangkaian bentuk perubahan yang mengacu pada perkembangan suatu organisme. Lani itu kan manusia. Jadi
di gambar di buku kalian itu sudah ada gambar Ibu Lani sedang menunjukkan album-album foto pada waktu si Lani itu masih kecil sampai dia dewasa. Itulah yang disebut dengan daur hidup atau perkembangan. Lalu di sini dijelaskan lagi bahwa dari awal kehidupannya yang mandiri hingga menuju kondisi dewasa, di mana suatu makhluk telah mampu melakukan aktivitas reproduksi sebagai bentuk menghasilkan keturunan atau yang lebih dikenal dengan berkembang biak. Nah, istilah daur hidup ini biasanya kita kenal dengan ada yang tahu? Metamorfosis, pinter. Nah, di sini silakan kalian amati gambar-gambar yang udah Ibu masukkan di slide. Ini gambar apa, Nak? Ada yang tahu ini gambar apa? Kecamba, Bu, ya? Iya, ini itu adalah metamorfosis atau daur hidup dari tumbuhan kedelai, kan kecambah. Kedelai dia kan dari kacang, kemudian dia ditanam di dalam air ya. Kemudian dia tumbuh dari yang kecil hingga yang ibaratnya apa ini? Remaja lalu dewasa dan dia akhirnya menghasilkan ini buah. Ini juga ada apa? Gambar apa ini? Itu apel, Bu. Nah, apel. Ada yang bisa jelasin gimana proses daur hidup dari apel? Sesuai dengan gambar, Nak? Ada yang bisa? Aduh. Dari sini. Jadi apel. Ya, silakan. Sylvie? Iya, itu dari apel. Terus apel itu ada bijinya. Kemudian menjadi pohon kecil. Kemudian tumbuh lagi menjadi pohon yang lebih besar. Lalu menghasilkan bunga. Kemudian menghasilkan apel. Iya, pinter. Kemudian ada foto yang ketiga, gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Proses, ini apa, Nak? Itu ada kata, Bu. Kata. Pasti kalian sudah familiar ya dengan proses pertumbuhan dari katak. Apalagi kalian kalau sering main ke sungai, pasti kalian tahu bagaimana proses pertumbuhan dari katak ini. Ada yang bisa jelasin? Oh, ya ini, Bu. Ya, silahkan ya ini. Itu kan dari kata dewasa, kemudian kata dewasa bertelur, kemudian jadi apa itu ya, berudu ya, Bu, berudu, kemudian ya ada kaki kecilnya, kemudian nanti keluar lagi kaki-kakinya, kemudian jadi kata dewasa. Pinter. Jadi kalian sudah tahu ya semuanya tentang daur hidup atau metamorfosis dari hewan-hewan ini. Jadi gambar-gambar ini ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan seorang temanmu. Karena di rumah, jadi kalian bisa mendiskusikannya dengan orang tua kalian di rumah. Ada ibunya, Nak, di situ? Ada, Bu. Ada ya? Lagi keluar, Jadi, Bu. lagi pergi ya? Di luar ya? Ya udah kita diskusikan bareng-bareng. Pertanyaan pertama, apakah pertumbuhan setiap tumbuhan sama? Dilihat di gambar ini. Apakah pertumbuhannya sama, Nak? Tidak, Bu, beda-beda. Beda-beda ya? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Ya, jadi Itu yang tumbuhan. Ada yang tahu? Gimana ini? Itu yang tumbuhan yang tadi ya, Bu. Ya, kalau tumbuhan yang lain. Soalnya kurang jelas, Bu, suaranya. Ya, gimana, Nak? Suaranya agak kurang jelas, Bu. Suara Ibu ya? Kurang jelas ya? Iya, Bu, mungkin sinyalnya ini, Bu, yang terputus-putus. Oke. Jadi ini Ibu langsung jelaskan aja ya. Kenapa tadi yang tadi bilang berbeda? Karena setiap tumbuhan itu kan dia memiliki akar yang berbeda.
Kemudian dalam proses pertumbuhannya juga itu ada yang berbeda. Dia ada yang bentuk biji nih, kan? Kemudian ada juga dia yang langsung bisa ditumbuh ditanam melalui namanya? Bijinya kan bentuknya berbeda-beda tuh. Ada yang dia harus melalui proses dulu, ada yang lainnya. Jadi setiap tumbuhan itu dia dalam proses pertumbuhannya itu mengalami proses yang berbeda-beda. Oke. Beda. Pertanyaan kedua, apakah pertumbuhan setiap hewan sama? Lihat di sini, sama nggak di sini? Ini untuk contoh. Jadi kan hewan itu ada banyak nih. Ini Ibu contohkan, itu adalah katak, nyamuk, dan belalang. Nah, di pertanyaan ini, apakah pertumbuhan setiap hewan sama? Sama nggak? Beda, Bu. Tidak, Bu. Kenapa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu ya. Jadi Ibu jelasin kenapa berbeda. Mohon maaf kalau di slide ini Ibu hanya menampilkan hewan yang bertelur semua ya. Jadi kan hewan itu ada yang melahirkan, ada yang nggak bertelur, atau yang bisa dikatakan ada yang bertelur dan ada juga yang melahirkan. Nah, antara hewan yang bertelur dan melahirkan itu memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Bisa dipahami? Oh iya, Bu. Bisa, Bu. Contohnya, kita lihat di sini kan, proses daur hidup katak itu melalui beberapa proses. Dari telur, kemudian dia kayak berudu, ada kakinya hanya kaki belakang, kaki depan, nah barulah dia tumbuh menjadi katak dewasa. Kalau untuk nyamuk, dia ini dari telur, kemudian ini ada bintik-bintik nyamuk, jentik-jentik nyamuk, kemudian dia mengalami proses lagi, baru dia menjadi nyamuk dewasa. Jadi dalam setiap proses daur hidup tumbuhan itu berbeda-beda. Yang ketiga, ada yang bisa bacain? Ya ini, Bu. Ya, ini silahkan, Nak. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara daur hidup hewan yang satu dengan yang lain? Bagaimana persamaan dan perbedaannya? Kalau di sini, ada yang bisa jawab? Mereka sama-sama bertelur, Bu. Kalau perbedaannya? Perbedaannya ada di cara perkembangannya, Bu. Beda-beda. Perkembang biaknya juga beda-beda. Pinter. Jadi udah paham semua ya. Kemudian yang 4 ini, pilihlah sebuah diagram dan uraikan daur hidupnya sesuai dengan gambar. Ini tugas kalian di rumah ya. Jadi kalian buat diagram untuk menguraikan bagaimana daur hidupnya sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan di PPT ini. Dicatat ya tugasnya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut ke Baik, Bu. slide yang selanjutnya. Bacakan, Nak. Ada yang bisa bacain? Ya ini, Bu. Iya, ini silakan. Ayo cari tahu. Kamu telah mengetahui daur hidup beberapa hewan dan tumbuhan. Lakukan pengamatan di sekitar lingkungan. Temukan satu hewan dan satu tumbuhan. Kemudian cobalah membuat daur hidupnya pada halaman berikut. Perhatikan pelajaran tentang daur hidup di atas. Nah, ini juga tugas. Tugas kalian Tugas. mencari tahu, kalian amati lingkungan sekitar kalian, dan kalian amati bagaimana daur hidup tumbuhan. Di sini untuk tumbuhan, kalian bisa mengamati daur hidup dari kecambah. Bisa? Tumbuhannya Bisa, Bu. kecambah, harus kecambah ya, Bu? Iya, terserah kalian. Ibu cuma contoh saja yang bisa kalian amati. Atau kalian mau tumbuhan apa terserah kalian sih. Yang penting kalian mengamati. Kalian kan udah di kelas 4 nih. Pasti udah sedikit-sedikitnya tahu tentang pertumbuhan yang ada di sekitar kalian. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir.
Sini ada kupu-kupu. Bu bacakan. Kupu-kupu merupakan serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu merupakan salah satu dari sedikit jenis serangga yang tidak berbahaya bagi manusia. Nah, daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong dan menjadi pupa yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu di apa ini? Enggak kelihatan. Di apa ya, Nak? Dikenal sebagai serangga Dikenal, Bu. sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang yang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu jalannya penyerbukan tanaman. Nah, tugas lagi. Jadi tugas kalian ada 3 ya di rumah untuk 1 minggu ini. Jadi tugasnya, buatlah diagram daur hidup kupu-kupu. Nah, ini kan tadi yang ditugas tadi, ini kan ada yang daur hidup hewan nih. Nah, kalian bisa dijadikan Ya, satu Bu. dengan tugas yang ini. Jadi kalian buat yang untuk kupu-kupu ya, yang untuk tumbuhan, khusus untuk kupu-kupu. Kemudian, berdasarkan teks, lanjutkan gambar yang sudah ada. Ini kan yang sudah ada ini gambarnya kupu-kupu dewasa. Nah, kalian lanjutkan mencari gambar yang dalam proses di sini tadi dia ada telur, kemudian telur menetas menjadi larva, kemudian menjadi kepompong dan sebagainya. Nah, kalian cari gambarnya. Bisa? Itu digambar tangan atau Nah, kalian cari dicetak, Bu? aja. Bisa kalian cari di Google. Oh, baik, Bu. Nah, kalian tuh nanti tugasnya Ibu minta itu dalam bentuk foto. Kalian kirim di minggu berikutnya. Bisa, Nak? Bisa? Jelas nggak? Ina, Bu. Jelas, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Ada? Sudah jelas, Bu. Berarti 3 ya, Bu? Ya, 3 ya tugas kalian tadi. Ingat dicatat, nanti Ibu kirimkan slide-nya ke WA kalian masing-masing. Minta tolong sama orang tuanya ya, Nak ya. Baik, Bu. Oke. Dan Ibu mau tanya, dari pelajaran hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan sebelum kita tutup pembelajarannya? Saya, Bu. Ya, siapa itu Sylvia? Iya, Bu. Ya, apa, Nak? Dari pelajaran kali ini, kita dapat mengetahui daur hidup dari berbagai makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian ada lagi? Oh, ini, Bu. Ini. Ya, Yeni. Ya, dari pelajaran hari ini kita ketahui bahwasanya pertumbuhan antara tumbuhan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, Bu. Kemudian di hewan itu juga berbeda-beda pertumbuhannya antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Oke, jadi Ibu anggap untuk pertemuan kali ini semuanya udah paham ya untuk materi daur hidup ini? Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ingat dikumpul minggu depan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih.